Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geri Nugraha dengan nomor pokok mahasiswa 225009104 dari kelas E. Dalam video ini saya akan meringkas tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian Indonesia. Aturan baru ini dirancang agar setiap daerah bisa mengembangkan potensi pertanian lokalnya dengan lebih efektif, sesuai kondisi alam dan kebutuhan spesifik wilayah tersebut. Salah satu hal utama yang diatur dalam peraturan ini adalah fokus pada kawasan dengan komoditas unggulan. Artinya, setiap daerah di Indonesia diarahkan untuk mengembangkan pokok produk pertanian yang paling sesuai dengan kondisi lahan dan iklimnya. Dengan demikian, hasil pertanian diharapkan lebih optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga tiap daerah bisa menjadi pusat produksi untuk komoditas tertentu yang menjadi andalannya. Peraturan ini juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Di sini kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar petani bisa mendapat akses lebih mudah ke teknologi, pendanaan, serta jaringan pemasaran yang lebih luas. Pihak swasta diharapkan bisa memberikan dukungan, misalnya dengan menyediakan modal atau teknologi, sedangkan pemerintah berperan dalam pendampingan dan regulasi. Harapannya, kerjasama ini bisa mendorong kemajuan sektor pertanian secara menyeluruh. Selain itu, pertanian menekan pentingnya teknologi ramah lingkungan. Tujuan utamanya adalah menjaga kelestarian lingkungan, sehingga teknologi pertanian yang digunakan harus efisien dan berdampak positif pada kualitas lahan. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi seperti irigasi hemat air, pupuk organik, dan metode pertanian yang lebih bersahabat dengan alam. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertanian di Indonesia tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan di masa depan. Dalam peraturan ini memberi perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu para petani. Pemerintah menyadari bahwa kemampuan dan keterampilan petani sangat penting dalam menghadapi tantangan modernisasi sektor pertanian. Oleh karena itu, berbagai pelatihan, pendidikan, dan pendampingan akan diberikan agar petani lebih siap mengelola lahan mereka dengan metode baru yang lebih canggih dan efisien. Tanggapan saya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 adalah kebijakan yang sangat positif untuk mendorong perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis kawasan dan fokus pada komoditas unggulan, setiap daerah bisa memaksimalkan potensinya masing-masing. Hal ini juga bisa membuat produk pertanian kita lebih berkualitas dan lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam implementasinya. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, masih memiliki keterbatasan infrastruktur seperti jalan, gudang penyimpanan, dan akses teknologi. Hal ini dapat menghambat petani untuk benar-benar merasakan manfaat dan kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung agar kebijakan ini bisa berjalan efektif dan sampai ke tangan petani. Dari sisi teknologi ramah lingkungan, saya sepenuhnya mendukung upaya ini. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan tidak hanya melindungi alam, tetapi juga membantu menjaga kualitas tanah dan air untuk jangka panjang. Akan tetapi, edukasi dan insentif yang harus ditingkatkan agar petani mau beralih ke teknologi ini.
Seringkali biaya awal teknologi ramah lingkungan lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Jadi dukungan pemerintah misalnya berupa subsidi atau insentif yang sangat penting. Secara keseluruhan, saya melihat peraturan ini sebagai langkah maju yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional dengan implementasi yang tepat. Aturan ini berpotensi untuk mendorong pertanian Indonesia ke arah yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.